puji bagi nama Tuhan. Ya, pertama-tama saya bersyukur untuk segala kebajikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya secara pribadi, sehingga hari ini kalau saya masih ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan semua BPJ, bahkan seluruh jemaat. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan telah menuntut saya dari Kupang sana datang untuk melayani bersama-sama, dan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, dan saya sangat bersyukur. Ya, oleh karena itu marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai yang ayat yang ke-52. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Saya disebut jemaat untuk kita menghormati firman Tuhan dengan tiga bangkit berdiri. Ya. Ini bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat 45 dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-46 sampai dengan selesai. Ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau belajar dengan tema yang telah saya siapkan, yaitu melangkah penuh kepastian. Melangkah penuh kepastian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di layar saya ada menulis di situ, yaitu kekecewaan, harapan, dan kenyataan atau realita. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan kenyataannya tidak sesuai, maka di tengah-tengahnya adalah kekecewaan. Seberapa banyak orang Kristen yang mengecewakan kita? Seberapa banyak orang yang mengecewakan orang lain? Seberapa banyak orang tua yang mengecewakan hati anaknya? Dan seberapa banyak anak-anak yang mengecewakan hati orang tua? Dan yang paling banyak, ya, adalah anak muda, ya. Karena ketika menjalani masa pacaran, janji, dan ternyata realitanya tidak ada, maka tidak sedikit ya anak muda yang kecewa. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema melangkah penuh kepastian. Apa yang pasti di sini? Ketika kita membaca teks ini, apa yang pasti di sini? Tidak ada. Karena murid-murid menghadapi gelombang dan badai. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar ada dua syarat
kita akan melangkah penuh kepastian di dalam teks firman Tuhan yang telah kita baca. Hal yang pertama, syarat dalam melangkah penuh kepastian. Yang pertama itu adalah melangkah dalam rencana Allah. Melangkah dalam rencana Allah. Kalau kita lihat firman Tuhan ini di ayat yang 45 dikatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Di sini saya menyimpulkan ayat 45 ini. Kita mau melangkah penuh kepastian ketika kita melangkah dalam rencana Allah. Yang menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang adalah inisiatif Tuhan, Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi orang percaya, itu bukan rencana kita, tetapi semua itu adalah rencana Allah. Kalau kita terlahir dari orang Kristen, menjadi orang Kristen, dan bapak mama, mungkin oma dan opa adalah orang Kristen, itu tidak dengan sendirinya, tetapi semua itu adalah rencana Allah. Sehingga dalam Filipi, Efesus pasal 2 itu, Efesus pasal 2 ayat 8-9 itu, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu dan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyalahkan diri. Jadi ini semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan hari ini kita beribadah kepada Tuhan, itu semua adalah rencana Tuhan. Sehingga walaupun ketika kita menjalani hidup ini, suka duka silih berganti, ada badai dan gelombang yang akan kita hadapi, janganlah pernah kita takut. Karena apa? Kita adalah rencana Tuhan. Kita adalah pantauan Tuhan. Janganlah pernah kita ragu untuk menjalankan hidup ini. Apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena dikatakan bahwa di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 bahwa aku tahu bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dalam rencana Tuhan, berarti janganlah kita takut. Dan kita akan belajar pada hari ini, apa rencana Tuhan dalam teks ini yang kita mau renungkan. Rencana Tuhan. Kalau kita lihat dalam teks yang telah kita baca tadi dalam Markus pasal 6 ini, yang saya lihat di ayatnya yang ke-26 dalam Injil Markus, di pasal Markus pasal 6 ayatnya yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di situ saya mengambil satu kesimpulan, bahwa kita kalau dalam rencana Tuhan, kita terus melangkah, jangan dalam ketakutan. Jangan dalam ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan ketakutan? Sedangkan firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan berkata bahwa takutlah akan Tuhan. Tetapi di sini yang dimaksud dalam ketakutan adalah ketakutan yang membuat kita jauh dari Tuhan.
Ketakutan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, karena di ayat 49 itu ketika Yesus berjalan di atas air dan mau datang untuk menolong mereka, mereka mengira bahwa dia adalah hantu, Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Mengapa mereka berteriak-teriak? Karena mereka tidak mengenal siapa yang datang kepada mereka. Berarti di sini ada kesenjangan antara Yesus dan murid-murid. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah cerita bagaimana ada seorang ayah, ya, dia mengajak anaknya untuk pergi ke suatu kampung. Lalu ayah ini bilang, ayo kita ke kampung sebelah. Tetapi karena jaraknya pendek, ya, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, ayahnya bilang jangan siapkan apa-apa, ya kita jalan aja. Tetapi anak ini, ya, anak kecil ini, karena dia tidak tahu, ya dia mulai bawa makanan, dia mulai bawa minuman, ya tasnya ini penuh, biasa anak-anak, ya. Lalu dia mulai memakai tas ini. Terus anak ini dia bilang, Papa, kita berangkat. Bapak ini, ya, karena sayang anaknya, dia bilang, mari Bapak gendong. Ya, Bapak ketika digendong jalan, ya tidak seberapa lama sudah tiba. Lalu anak ini berkata, Bapak, saya capek sekali. Badan saya ditegang karena tidur ini tas tadi. Lalu Bapak ini berkata, itu kan, Bapak kan udah bilang jangan siapkan apa-apa karena jarak tempuhnya sedikit dan Bapak juga yang gendong kamu, jadi jangan siapkan apa-apa. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita. Kita ini sudah dalam rencana Tuhan, tetapi kadang-kadang kita memakai akal kita untuk menjalankan hidup ini. Kita seperti anak kecil ini, ya. Bapak ini tahu bahwa kamu tidak perlu apa-apa untuk jalan, tidak perlu apa-apa. Tetapi anak ini bilang, saya membawa saja. Rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita belajar untuk mengikuti rencana Allah di dalam hidup kita. Kalau kita meyakini bahwa di dalam hidup kita, kalau kita ada, itu semua karena rencana Allah, janganlah pernah kita takut. Dan janganlah pernah ketakutan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kadang-kala kita sebagai orang percaya, kadang-kala dalam kesusahan, di dalam tekanan hidup, itu membuat kita pusing dan kita tidak tahu mau berbuat apa-apa, dan kita lupa bahwa ada satu penolong yang siap untuk menolong kita. Dan kadang-kadang sebaliknya, ketika sudah senang, ketika usahanya lancar, semuanya lancar, lupa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, marilah kita mau belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan hidup dalam ketakutan. Memang di dalam ketakutan, ya, ketakutan itu berasal dari dosa manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 dan ayat 11, saya akan membacakan. Ia menjawab, ini Adam, ya, Adam dan Hawa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau adalah tamu ini, aku menjadi takut. Di situ ada kata aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Jadi di sini dengan jelas bahwa kita Tuhan manusia itu membuat rasa takut. Jadi di situ ada kesenjangan antara Allah dan manusia. Tetapi kita sedikit lagi tidak akan merayakan Natal. Yesus datang membawa pemulihan. Dan yang berita pertama yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala, yaitu dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi berita pertama yang datang kepada para malaikat, kepada seluruh bangsa, bahkan termasuk kita ini, adalah jangan takut. Mengapa kita jangan takut? Karena kita ini ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita dalam rencana Tuhan, buat apa kita takut? Ya, kita seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu malam-malam, ya, malam-malam mungkin dia mau buang air. Ketika tidak ada bapaknya, ayo buang air. Takutnya minta ampun. Takut, mau keluar saja takut. Tetapi coba bapaknya di sampingnya, ya dia pasti biasa saja. Ya, karena ada bapaknya yang di sampingnya. Kita mau belajar bahwa kalau kita meyakini kita dekat dengan Bapa, kita dekat dengan Tuhan, janganlah kita takut, janganlah kita bimbang, walaupun badai menerpa. Di dalam teks ini Yesus yang menyuruh murid-murid untuk berangkat. Tetapi di tengah perjalanan mereka mengalami tantangan, ya, angin sakal. Ya, angin sakal itu adalah angin yang tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Ketika masalah datang, apakah itu masalah dia akan kasih tahu kita? Oh, saya datang. Tidak. Mungkin ketika kita mau sakit, apakah itu penyakit? Dia bilang, nanti siap-siap ya saya datang. Tidak. Jadi kadang-kadang pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu secara tiba-tiba. Tetapi kita mau meyakini bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan perencanaan Tuhan. Jadi kita dalam hidup dalam rencana Tuhan. Saya pernah membawa renungan ibadah pemuda. Saya berkata bahwa ada Priska sangat tidak hidup menjadi orang Kristen. Tidak. Ya, karena dia terlahir dari orang Kristen, yaitu Bapak Winner dan Ibu Anita, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau memilih, ya, saya mau memilih, ya, saya tidak mau menjadi kulit hitam saya menjadi kulit putih saya. Kalau saya memilih, tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Jadi hidup kita itu adalah rencana Tuhan. Janganlah pernah kita takut. Apalagi ketakutan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika ada masalah, datanglah kepada Tuhan. 2 minggu lalu Bapak Gembala membawakan tentang iman Joshua dan Kaleb. Marilah kita belajar. Coba janganlah kita takut. Mungkin saat ini pandemi yang sedang kita hadapi. Kita mau belajar untuk dekatkan diri pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita mau dekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, inilah saya ada dalam rencana Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan untuk saya mengalami pandemi itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya memang kita pakai masker dan sebagainya, kita jaga jarak dan sebagainya. Tetapi saya pikir kita bikin susah diri juga kadang-kadang. Jadi marilah kita mau belajar untuk kita terus melangkah. Jangan ketakutan itu menguasai kita, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Jadi dia berkata, malaikat berkata, janganlah takut, karena hari ini adalah hari pembebasan. Jadi Yesus datang untuk membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi sekarang tugas kita adalah kita mau belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu maunya Tuhan seperti apa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita ada jarak, ketika kita tidak mengenal Tuhan, ya, ketakutan itu akan terus ada dan menguasai hidup kita. Bapak
Jemaat, kalau saya tidak mengenal Bapak Pendeta, ya, kalau saya seumpama saya tidak kenal, saya tiba-tiba datang saya bilang, Bapak Pendeta saya minta uang 1 juta, itu diinterogasi habis-habisan. Ya, karena itu saya tidak kenal. Tetapi seumpama sekarang, Bapak Pendeta saya minta uang 1 juta, mau buat apa? Oh iya, selamat. Karena apa? Ada kenal. Jadi memang kita terus mengenal, kita terus mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita yakin bahwa hidup kita dalam rencana Tuhan, dan ketakutan itu Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera. Yang kedua, apa rencana Tuhan? Ya, yang kedua itu yaitu tidak bimbang atau ragu. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan Yesus Kristus di Matius, ya, di Matius 14 itu cerita yang sama di ayat ke-31, yaitu segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini bercerita tentang Simon Petrus, ya, cerita yang sama. Yesus berjalan di atas air. Jadi ketika badai itu menerpa, ya, Yesus datang berjalan di atas air. Dan Simon Petrus berkata, ya, tentang Tuhan ini, Tuhan, jika engkau adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, enggak. Ya, ketika dia melangkah dari perahu, ya, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika di tengah perjalanan, dia merasa ada angin, ada tiupan angin. Disitulah dia bimbang dan dia ragu, lalu tenggelam, mau tenggelam. Lalu dia berkata, Tuhan tolonglah, dan Tuhan mengulurkan tangannya. Artinya bahwa kalau kebimbangan keraguan itu, kita sudah menjadi orang Kristen, ya, kita dalam perjalanan ini, sudah di tengah perjalanan, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Janganlah bimbang dan ragu, terus melangkah, ya, karena Tuhan yang menyuruh kita, ya, Tuhan yang menyuruh kita, ayo berjalan, ayo melangkah. Berarti kita harus terus melangkah, jangan penuh kebimbang, ya, dan ragu akan kuasa Tuhan. Marilah kita terus melangkah di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, ya, syarat kita melangkah dalam kepastian, penuh kepastian. Yang kedua yaitu melangkah dalam kuat kuasa Allah. Melangkah dalam kuat kuasa Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, ketika murid-murid mereka sudah pergi, ya, Yesus sendirian di darat untuk berdoa. Dan kira-kira jam 3, di situ dikatakan di ayat 48, dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Di sini dikatakan bahwa Yesus melihat kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Apakah gelap, apakah jahat, tidak dibatasi kuasa Tuhan. Mungkin di dalam pergumulan kita, yang menurut kita tidak mampu, tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Karena di teks yang lain dikatakan bahwa kira-kira mereka jarak antara Yesus dan para murid itu sekitar 5-6 km. Berarti jaraknya jauh sekali. Secara manusia sudah gelap, jaraknya sudah jauh, dan ada gelombang. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ia melihat mereka. Apakah Yesus tidak melihat kita saat ini? Yesus melihat. Apakah Yesus tidak tahu kita saat ini, keadaan kita saat ini? Yesus tahu. Marilah kita terus melangkah dalam kuat kuasa Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami saat ini, mungkin gelombang, mungkin
mungkin badai sakit penyakit, mungkin badai kecemasan, mungkin badai ketakutan, mungkin badai ekonomi dan sebagainya. Kita meyakini bahwa Yesus melihat keadaan kita. Kita meyakini bahwa Yesus sementara memandang kita, melihat kita dengan kasih-Nya. Kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Kenyataannya, murid-murid mereka tidak mengenalinya. Mereka ketakutan, mereka cemas, mereka bimbang. Tapi di sini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Ia melihat kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bahkan kuasa Tuhan akan kita alami ketika kita dalam masa-masa yang sangat sulit. Apakah kuasa Tuhan dinyatakan ketika murid-murid di dalam perahu itu mereka ada aman-aman? Tidak. Justru di tengah situasi yang sangat bergelora, Yesus datang, ya, berjalan di atas air. Kalau ilmu fisika, ya, ilmu fisika itu harus sebuah benda itu harus lebih ringan, baru dia bisa terapung. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Yesus mampu bertahan di tengah badai untuk menolong murid-muridnya. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan melewati akan setiap badai-badai kehidupan ini. Marilah kita terus percaya akan Dia. Marilah kita terus setia kepada-Nya, untuk kita terus melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan. Dia adalah penolong kita, Dia adalah pelindung kita, Dia adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Marilah kita terus kuat dalam Tuhan. Sebagai kesimpulannya, marilah kita terus melangkah di dalam rencana. Kita ada hidup dalam rencana Tuhan. Kita ada di dalam kuasa-Nya Tuhan. Mari kita terus melangkah dan kita terus mengikuti panggilan dan rencana Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita lakukan pujian, Bapa Engkau mengenalku sampai akhir hidupku.